Iya, selamat pagi Kak Magda. Selamat pagi Kak Selamat Adi. pagi. Jumpa kembali ibadah kita pagi hari ini. Hari Minggu tanggal 16 Januari hari ini Iya, Kak. mantap. Tidak terasa sudah beberapa minggu melewati bulan Januari ya Kak ya. Di bulan Januari berasa, ini. karena Tuhan menyertai kita. Selalu menyertai. Hari. Betul. Selalu menyertai dan bahkan Tuhan mengenal kita satu demi satu Kak. Betul. Nah, kita mau buka pujian kita. Ya, Kita Tuhan. nyanyikan Kau Mengenal Hatiku Ya, Kak. Kau mengenal hatiku. Kita mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Betul. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku.
Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa terima kasih kalau sekali kami boleh berkumpul secara online ya Bapa, untuk boleh mengikuti kebaktian minggu di pagi ini. Bapa, kiranya Engkau yang pimpin, Engkau yang senantiasa menuntun hidup kami, Engkau yang senantiasa melihat dan mengenal hati kami. Tolong kami ya Bapa, agar kami boleh kembali bersukacita, agar kami boleh kembali diisi oleh firman-Mu, dan agar kami boleh kembali menikmati tuntunan dari firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau memuji Engkau ya Bapa dengan sepenuh hati kami. Kami mempersembahkan puji-pujian ini kepadamu, dan kiranya semua boleh Engkau terima sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami mulai kebaktian kami Bapa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan kami ucapkan syukur. Amin. 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 Kak, kita harus selalu bersyukur loh Kak. Betul Kak. Ya kalau sampai kita nggak bersyukur, ntar repot. Betul. Keriput Kak. Kita harus selalu bersyukur Kak, karena Tuhan Yesus sangat baik buat kita ya iya. Kak ya. Dan memang berkat-berkatnya tidak terhitung buat kita Kak. Kita Sampai mau hari ini. nyanyikan nih Kak ya. Iya. Nyanyi apa nih Kak? Bersyukurlah. 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 Oh adik-adik silahkan duduk dulu ya Kak ya. Tadi habis doa harus dengan semangat, dengan sukacita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Ya, kita harus selalu bersyukur Kak Hadi, karena kalau kita bersyukur berkat Tuhan menyertai kita ya Kak Hadi ya. Amin. Apalagi kemarin adik-adik ada yang baru bisa terima rapot nih Kak ya. Mantap. Bersyukur. Bersyukur. Masih bisa Apapun tuh melewati. hasilnya bersyukur. Betul. Dan Karena- kali ini kita mau terima berkat firman Tuhan Kak Hadi. Betul Kak. Kita Yang mau sambut disampaikan firman sama Tuhan. siapa Kak Hadi? Sama Kak Hardi Kak. Oh Kak Hardi. Nah, Oke. bukan Kak Hadir, Kak Bukan. Hardi ya Kak ya.
Evangelis Hardi. Evangelis Hardi. Iya, betul. oke, sip. Kita mau mau sambut firman Tuhan dengan lagu Seperti Bapa Sayang Anaknya. Iya. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur bahwa rancangan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami telah menaikkan pujian kami kepadamu. Biarlah pujian kami boleh menjadikan dupa yang harum di hadapan-Mu dan menjadi kesukaan bagi nama Tuhan. Dan kami saat ini mempersiapkan hati kami untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Berkati untuk Kak Hardi yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh menjadikan berkat dan kekuatan bagi kami semua, sehingga ketika kami melangkah, kami percaya Tuhan menuntun kami dan hidup kami makin diberkati oleh Tuhan. Kami sambut firman Tuhan pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersama berdoa. Amin. Halo adik-adik
Ya, kita sudah sama-sama memuji Tuhan. Kakak yakin adik-adik di rumah tetap punya semangat. Dan tiba waktunya buat kita pada saat ini belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita akan masih sama-sama belajar tentang Abraham, ya. Nah, kalau adik-adik ingat pelajaran firman Tuhan yang minggu lalu yang disampaikan oleh kakak pendeta Boas Budiono, pasti adik-adik akan memahami firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Kenapa? Karena sangat-sangat berkaitan erat. Ya, di mana minggu lalu adik-adik belajar bahwa Abraham sudah sekian lama menantikan keturunan yang Tuhan janjikan, tapi ternyata sekian lama sampai kurang lebih 25 tahun menanti, Abraham akhirnya memiliki keturunan yang benar-benar dari Sarah istrinya. Nah, namun dalam firman Tuhan pada hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat luar biasa, dan kakak yakin ini bukan satu pelajaran yang asing buat adik-adik, yaitu tentang korban persembahan. Nah, pasti adik-adik udah ngerti dong arahnya kemana. Yuk kita akan sama-sama terlebih dahulu belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita baca dari Kejadian pasal 22 ayat 12. Kejadian 22 ayat 12. Kejadian 22 ayat 12. Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apak-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Amin. Kakak percaya adik-adik ngerti bahwa ayat ini berbicara tentang satu tindakan yang dilakukan oleh Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Nah, seperti yang adik-adik telah tahu bahwa minggu lalu begitu lama Abraham menanti-nantikan keturunan yang Tuhan janjikan, dan waktu itu pun akhirnya tiba di mana Tuhan memberikan Ishak lahir dari rahim Sarah. Nah, setelah berjalan waktu sekian lama, ternyata kalau kita baca dari Kejadian pasal 22 ayat yang pertama, di sana Tuhan meminta kepada Abraham untuk membawa Ishak untuk dipersembahkan kepada Allah sebagai korban persembahan. Ini merupakan sesuatu yang sangat berat buat Abraham. Kakak yakin kita juga pasti akan sangat sulit. Ada satu pergumulan yang sangat berat ketika Tuhan meminta untuk kepada kita untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan, di mana sesuatu yang harus diberikan itu adalah yang sangat kita cintai, yang sangat kita sukai. Itu pasti sangat sulit. Tetapi pada kenyataannya di sini setelah dari ayat yang sudah kita baca, kita tahu ternyata sesulit apapun Abraham tetap mau melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Kenapa? Abraham mau memberikan persembahan buat Tuhan, sekalipun secara manusia itu adalah satu persembahan yang sangat sulit. Kenapa? Karena anak yang sudah dinantikan sekian lama, tiba-tiba satu hari Tuhan minta kepada Abraham untuk mempersembahkan anak itu kepada Tuhan. Sebagai apa? Sebagai korban persembahan. Artinya apa? Kalau zaman dulu adik-adik, ketika seseorang mempersembahkan korban kepada Tuhan, itu artinya orang itu harus mempersembahkan sesuatu yang hidup supaya tercurah darahnya dan dipersembahkan kepada Tuhan. Biasanya persembahan yang diberikan kepada Tuhan adalah binatang. Ya, kambing, domba, sapi dan lain sebagainya, lembu dan lain sebagainya. Ya, yang tentunya binatang-binatang yang ditetapkan oleh Tuhan untuk dipersembahkan kepada Allah. Tetapi pada bagian ini kita lihat bahwa ternyata Tuhan minta Ishak untuk dipersembahkan kepada Allah. Ini adalah sesuatu yang sangat sulit. Kenapa? Karena kakak yakin Ishak akan menjadi seorang anak yang sangat dicintai oleh Abraham maupun Sarah. Ishak akan menjadi seseorang anak yang sangat, ya mungkin kalau zaman sekarang mungkin sangat dimanja mungkin, ya. Karena kenapa? Ini anak kesayangan satu-satunya. Anak yang dijanjikan, yang diperoleh dalam usia yang begitu lanjut, ya, baru mendapatkan anak. Tetapi setelah memperoleh anak, tiba-tiba Tuhan minta persembahkan kepada aku sebagai korban persembahan. Artinya apa? Kalau kita lihat,
Ishak harus dipersembahkan sebagai korban sembelihan. Darahnya harus keluar. Artinya apa? Mati Ishaknya harusnya. Tetapi sesuatu yang sulit ini Abraham tetap lakukan. Kenapa? Yang pertama, karena Abraham adalah orang yang takut akan Allah. Setelah kita baca tadi dalam ayat ke-12, demikian firman Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Ya, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Ini poin utama yang Allah ingin sampaikan kepada Abraham. Bahwa melalui apa yang Tuhan perintahkan kepada Abraham untuk mempersembahkan korban, yaitu Ishak sebagai korban kepada Allah, Tuhan ingin menguji kesetiaan Abraham kepada Tuhan. Dan karena Abraham melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan menyatakan dengan jelas bahwa aku tahu sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Jadi poin utama yang pertama, bagaimana supaya kita bisa memberikan sesuatu yang mungkin sampai hari ini adalah sesuatu yang kita anggap sangat berharga buat kita, sesuatu yang sangat penting buat kita, tapi ketika Tuhan minta kita mau berikan, pertama adalah kita harus punya hati yang takut akan Allah. Apa sih Kak maksudnya takut akan Allah? Maksud takut akan Allah adalah rasa hormat dan penghargaan kita yang kita berikan kepada Allah. Abraham menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Abraham menghargai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan penghormatan dan penghargaan yang Abraham berikan kepada Allah melebihi penghormatan dan penghargaan yang dia berikan kepada sesamanya, bahkan kepada dirinya sendiri. Artinya apa? Artinya adalah Abraham mengutamakan Tuhan. Ketika seseorang mengutamakan Tuhan, kakak yakin apapun resiko yang harus ditanggungnya, ketika Tuhan memerintahkan sesuatu, dia pasti akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tetapi orang yang tidak takut akan Allah, dia akan menyepelekan perintah Tuhan dan dia tidak akan melakukan kehendak Tuhan. Berbeda dengan Abraham. Dia memiliki hati yang takut akan Tuhan. Arti dari takut akan Tuhan tadi sudah kakak jelaskan. Tapi kita harus ingat bahwa takut akan Tuhan ini adalah satu kesatuan dari tindakan dan sikap hati Abraham yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kalau dalam kehidupan dunia ini ada banyak orang yang takut kepada seseorang. Ya, misalkan adik-adik sebagai pelajar takut kepada guru, betul nggak? Pasti dong. Buktinya apa? Kalau misalkan guru memerintahkan sesuatu, pasti dilakukan persis seperti apa yang gurunya minta. Contoh kecil, kakak juga punya anak masih sekolah. Ketika diberi tugas oleh gurunya harus membuat sesuatu dari bahan ini. Caranya begini. Kemudian kakak bilang, cari yang simpel aja, bahannya begini, caranya lebih cepat begini. Enggak, bapak guru, ibu guru nyuruhnya begini, enggak mau. Lah kan enggak apa-apa dong, yang penting hasilnya. Enggak mau. Harus sama dengan guru. Kenapa? Takut. Karena gurunya mungkin gurunya agak galak misalkan kayak begitu. Tapi rasa takut yang ada dalam hati kita saat itu bukan berdasarkan sikap hati. Tetapi hanya sekedar takut dimarahin, takut diomelin dan lain sebagainya. Tetapi rasa takut yang Abraham punya dalam menghargai Tuhan adalah lebih dari dasar hatinya, sikap hatinya yang benar-benar takut akan Tuhan. Karena begini adik-adik, ketika seseorang hanya punya rasa takut aja tanpa ada sikap hati, tanpa ada satu kesatuan antara sikap hati dan perbuatan, ketika orang itu takut kepada seseorang melakukan perintah orang yang kita takuti, hati kita belum tentu takut, belum tentu tunduk kepada orang yang kita takuti. Tapi Abraham punya sikap hati yang tunduk kepada Allah, punya perbuatan yang tunduk dan takut akan Allah. Jadi perlu dibedain ya adik-adik, takut akan Allah dengan sekedar istilah takut doang, kita harus bedain. Kenapa? Itu tadi, misalkan contoh, kita takut sama mama papa kita. Mungkin mama kita atau papa kita mendisiplin kita dengan cukup tegas, dengan cukup keras misalkan. Kalau misalkan disuruh belajar, nggak belajar, pasti ada hukuman.
Takut dihukum ketika mama papa misalkan kita lagi asik main games nih. Wah lagi main Mobile Legend, wah lagi seru nih. Tiba-tiba papa atau mama bilang, ayo belajar. Kemudian kita nurut belajar. Tapi dalam hati ngedumel, lagi asik-asik main, lagi seru-seru, disuruh belajar apaan sih? Mama papa gak asik banget. Wah, hati kita mulai ngedumel. Kenapa? Karena kita cuma sekedar takut sama orang tua kita, tidak disertai dengan sikap hati yang takut terhadap orang tua kita juga. Tapi orang yang takut akan Allah harus punya hati, sikap hati yang takut, yang disertai dengan perbuatannya, yang menunjukkan bahwa dia punya sikap hati yang takut akan Allah. Jadi waktu Tuhan meminta kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak kepadanya, dia melakukan tidak dengan ngedumel dalam hatinya. Enggak bertanya-tanya. Waktu Tuhan suruh, Tuhan enggak salah Tuhan. Kan ini anak yang Tuhan janjikan. Terus Tuhan udah kasih buat saya. Sekarang kok Tuhan minta, Tuhan cuman PHP nih sama saya. Enggak, Abraham enggak kayak begitu adik-adik. Tapi dia punya hati yang takut akan Allah. Dia lakukan dengan kesungguhan. Yang kedua, apa yang membuat Abraham mau melakukan kehendak Tuhan? Yang kedua, kita lihat di dalam Kejadian pasal 22 ayat 7 sampai 8. Kejadian pasal 22 ayat 7 sampai 8. Kejadian 22 ayat 7 sampai 8. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Saud Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Iya, di sini dengan jelas ketika Abraham dengan Ishak jalan menuju ke suatu tempat yang telah Tuhan tetapkan untuk mempersembahkan korban kepada Allah, yang mana korban yang sesungguhnya adalah Ishak yang Tuhan minta. Tapi pada saat itu Ishak nggak dikasih tahu korbannya siapa, ya. Kemudian Ishak bertanya, Bapak, di sini udah ada kayu, udah ada api, lah korbannya mana? Artinya apa? Kenapa Abraham mau melakukan perintah Tuhan untuk mempersembahkan Ishak kepada Allah? Yang pertama tadi karena Abraham takut akan Tuhan. Yang kedua adalah Abraham sangat yakin, sangat percaya kepada Allah bahwa Allah sendiri yang akan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk persembahan kepadanya. Jadi Abraham gak pernah bimbang, gak pernah takut, gak pernah khawatir kalau Tuhan sekalipun mungkin Ishak harus dikorbankan, betul-betul disembelih, nggak ada yang mustahil buat Tuhan untuk membangkitkannya kembali. Tapi kenyataannya apa? Tadi setelah dalam ayat yang kita baca sebelumnya, Kejadian 22 ayat 12, waktu Abraham ingin mempersembahkan Ishak kepada Tuhan, pisau udah ada di tangannya, Tuhan bilang, jangan kau apa-apakan anak itu. Dan kenyataannya apa? Kita tahu dari pasal ini kalau kita baca secara lengkap, Tuhan sudah menyediakan domba di sana, di mana domba itu kondisinya terjerat oleh semak belukar sehingga nggak bisa bergerak, dan akhirnya itulah yang Abraham persembahkan buat Tuhan. Jadi artinya adik-adik, ketika Tuhan memerintahkan kita untuk mempersembahkan sesuatu kepada Allah, kalau kita punya hati yang takut akan Tuhan dan kita punya keyakinan bahwa Allah akan mencukupkan segala sesuatu yang diperlukan untuk persembahan kepada Allah, kakak yakin dan percaya, adik-adik pasti akan berhasil di dalam Tuhan. Berhasil khususnya apa? Dalam mentaati perintah Tuhan. Karena ada rasa takut kepada Allah. Dengan mengorbankan apa yang kita punya, yang kita anggap paling berharga kepada Tuhan. Itu yang kita berikan. Nah kemudian, setelah kita tahu alasan-alasan inilah yang membuat Abraham mampu untuk memberi persembahan kepada Allah. Sekalipun secara manusia itu adalah suatu hal permintaan atau perintah Tuhan yang cukup berat yang harus dilakukan oleh Abraham. Tapi toh Abraham bisa melakukannya, yaitu karena dia punya hati yang takut akan Allah, karena dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyediakan persembahan korban untuk dipersembahkan kepada Allah tanpa harus membunuh ataupun mengorbankan Ishak. Apa yang membuat
persembahan itu bisa berkenan di hadapan Tuhan. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 22 ayat 3 dan 10. Kejadian 22, 3 dan 10. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat ke-10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Iya. Bagaimana supaya persembahan yang kita berikan kepada Allah itu berkenan di hadapan Tuhan? Yang pertama adalah memberi persembahan dengan hati yang taat. Abraham selain takut kepada Allah, dia juga taat. Nah, taat ini kembali lagi kakak mau tekankan bahwa bukan hanya sekedar melakukan apa yang Tuhan perintahkan, baru orang itu dikatakan taat. Tapi orang itu bisa dikatakan taat ketika melakukan sesuatu persis seperti apa yang diperintahkan kepadanya, tapi sikap hatinya juga memang betul-betul mau melakukan itu karena taat kepada Allah. Adik-adik, ketika Tuhan memerintahkan kepada kita untuk memberikan persembahan kepada Allah, bukan berarti Tuhan itu butuh pemberian dari adik-adik ataupun dari kakak. Kenapa? Karena kakak mau kasih tahu, segala sesuatu yang ada dalam dunia ini adalah milik Tuhan. Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Jadi artinya kapanpun Tuhan mau ngambil, kapanpun Tuhan mau memberi, itu haknya Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan satu perintah kepada adik-adik dan kakak untuk memberikan satu persembahan yang berkenan kepada Allah. Supaya apa? Kita memiliki hati yang taat kepada Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa dikatakan sebagai orang yang taat kalau Tuhan tidak pernah memerintahkan sesuatu untuk dilakukan dalam kehidupan kita bagi Tuhan? Jadi adik-adik, firman Tuhan ingin mengajarkan buat adik-adik dan kakak bahwa ketaatan itu sangat penting dalam kehidupan kita, orang-orang percaya, supaya persembahan yang kita berikan bukan hanya sebagai sebuah persembahan yang kosong, yang tanpa makna, tapi Tuhan rindu persembahan yang kita berikan kepada Allah adalah satu persembahan yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Caranya gimana? Lakukan memberikan persembahan itu dengan hati yang taat kepada perintah Tuhan. Artinya apa? Persembahan yang kita beri sesuai dengan perintah Tuhan, bukan dengan mau-maunya kita. Seandainya Abraham gak punya hati yang taat, ketika Tuhan perintahkan Abraham, persembahkanlah Ishak kepadaku, ya, sebagai korban persembahan. Kemudian Abraham memberikan persembahan, udah Tuhan, aku persembahkan domba aja deh, ini kan kesayanganku. Jangan Tuhan, domba aja dah, kan banyak, aku punya ternak, salah satu aja lah, mau 10, mau 100 gak apa-apa, aku persembahin, asal jangan anakku Tuhan. Apakah seperti itu? Enggak. Tapi Abraham tunduk, Abraham taat kepada perintah Allah, sekalipun saat itu pergumulan cukup berat, dia harus memberikan anaknya satu-satunya yang dilahirkan dari Sarah, satu-satunya ahli waris dari kehidupan Abraham, itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Bagaimana dengan adik-adik dan kakak saat ini? Apa yang menjadi kesayangan adik-adik dan kakak? Apa yang menjadi kesayangan kita yang sering kali menyita waktu kita dengan Tuhan, yang sering kali kesenangan itu membuat kita jauh dari Tuhan? Berikan itu untuk Tuhan dengan ketaatan. Karena Tuhan rindu anak-anaknya memberikan persembahan yang berkenan di hadapannya. Yang kedua, kita lihat di dalam Kejadian pasal 12 ayat 12. Tadi kita udah baca, ya nggak usah dibaca lagi ya Kak Matis ya. Udah dibaca. Yang kedua, bagaimana supaya persembahan itu bisa berkenan kepada Allah? Yang kedua adalah memberi persembahan dengan rela hati. Nah, ini dia yang paling sulit. Ketika kita mempersembahkan sesuatu dari kelebihan kita, mungkin kita akan mudah melakukannya ya. Ya, misalkan tiba-tiba orang tua kita kasih berkat yang besar, kasih angpau sekian, jumlah cukup besar mungkin buat kita. Terus ya cuman ngasih segini, bisa lah gitu, gampang lah. Tapi coba ketika kita memberi dalam tanda kutip mungkin dari kekurangan kita,
Karena kakak yakin setiap orang yang hidup di dalam Tuhan tidak akan pernah berkekurangan. Tapi ada saat-saat tertentu Tuhan izinkan kekurangan itu ada dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita bisa melihat mujizat Tuhan yang memenuhi, mencukupi kehidupan kita. Sehingga kita tidak berkekurangan. Nah, mungkin akan sangat sulit bagi kita untuk memberikan sesuatu dari yang kita anggap, Tuhan buat saya aja kurang nih Tuhan. Duit jajan dikasih sama mama papa cuman segini. Buat beli bakso aja sama minum masih kurang Tuhan, saya masih lapar, pengen lagi, udah habis uang jajannya misalkan kayak gitu ya. Tapi dalam firman Tuhan, beri persembahan buat Tuhan misalkan. Waduh, rela gak nih ya? Tulus gak ya? Tapi kalau kita mau berkenan di hadapan Allah, memberikan persembahan kepada Tuhan, kita mau memberikan dengan hati yang tulus. Sekalipun seperti Abraham, ada satu pergumulan yang berat dalam hatinya, kesayangannya, anak kesayangannya yang didapat pada masa tuanya, itu harus diberikan kepada Allah. Abraham melakukan dengan tulus di hadapan Tuhan. Dia tidak bersungut-sungut kepada Tuhan, tapi dia lakukan dengan ketaatan dan dengan ketulusan di hadapan Allah. Supaya apa? Apa yang dia persembahkan dalam kehidupannya dapat berkenan di hadapan Tuhan. Nah, jadi adik-adik di dalam Tuhan, sebetulnya Tuhan itu enggak ribet-ribet dalam kehidupan kita. Yang Tuhan ingin sampaikan buat kita untuk mengajarkan kita mengerti apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anaknya, terutama dalam hal memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, kita harus tahu hal apa yang sangat berkenan di hadapan Allah untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, tadi supaya persembahan kita bisa berkenan, yang pertama memberi persembahan dengan hati yang taat. Yang kedua, memberikan persembahan dengan rela hati, ya. Dengan rela hati, nggak hitung-hitungan sama Tuhan. Ya, kalau misalkan sama orang tua kita dikasih uang nih buat persembahan, jangan dipotong. Ya, misalkan dikasih sekian, misalkan, lumayan dipotong sedikit buat jajan, buat main time zone misalkan gitu ya. Ya, kalau waktu masih offline mungkin kita datang ke gereja, pulang bisa main di time zone dulu gitu ya. Uang persembahan dikasih misalkan 100.000, potong aja 50.000, kan sama aja, yang penting berikan persembahan buat Tuhan. Itu hitung-hitungan sama Tuhan namanya. Enggak taat juga, orang tua kita ngasih segitu ya kita kasih segitu. Dengan hati yang tulus kepada Allah. Ya, tapi persembahan yang dimaksud dalam firman Tuhan pada hari ini tidak berbicara tentang uang aja sih sebetulnya. Ada hal yang paling utama yang dapat kita berikan persembahan yang sangat berkenan di hadapan Allah. Kita buka dalam ayat yang terakhir, Roma pasal 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Puji Tuhan. Perkataan yang harus kita perhatikan. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Nah, inilah inti dari semua firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Apa yang sangat berkenan kepada Allah, sesuatu yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan, yaitu hidup kita sendiri, hidup adik-adik dan hidup kakak. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah kita mau memberikan seluruh hidup kita seutuhnya kepada Allah dengan memiliki hati yang takut akan Allah, hati yang taat kepada Tuhan, hati yang tulus ikhlas kepada Tuhan, dan hati yang mau terus mengasihi Tuhan. Dengan demikian kita mempersembahkan hidup kita. Ketika kita bisa mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, untuk masalah mempersembahkan hal-hal yang duniawi, ya uang kita atau kesenangan kita, itu bukan sesuatu yang sulit. Kenapa? Karena kita sudah mampu memberikan hidup kita. Jadi langkah pertama dan yang sangat utama supaya kita bisa memberikan persembahan yang berkenan kepada Allah adalah memberikan hidup adik-adik, memberikan hidup kakak, supaya berkenan di hadapan Tuhan. Memberikan hidup kita semua sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Jadi adik-adik dalam kasih Tuhan, sangat penting sejak masa dini kita mau mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Kita memberikan hidup kita diatur oleh Tuhan, bukan oleh keinginan kita sendiri. Ketika kita berserah penuh kepada Allah dalam segala hal, dalam suka, dalam duka,
ya dalam berkat, dalam kelimpahan, ataupun mungkin pada saat dalam kekurangan sekalipun, kita mau tetap berserah kepada Tuhan. Itulah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Memberikan hidup kita kepada Allah. Sehingga apa? Kalau kita sudah mampu memberikan hidup kita kepada Allah, apa yang Tuhan minta, apa yang Tuhan perintahkan, pasti kita turuti, kita taati. Puji Tuhan. Ayat emas kita lihat di dalam Mazmur pasal 96 ayat 8. Bacakan tolong Kak Matius. Mazmur 96 ayat ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Amin. Biar ini menjadi berkat buat adik-adik, buat kita semua, buat kakak juga menjadi berkat untuk kita terus terdorong memberikan hidup kita sebagai persembahan kepada Allah yang kudus, yang hidup dan yang berkenan. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, adik-adik di tempat adik-adik masing-masing, kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini Tuhan, kami dapat merasakan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Allah, bahkan penyertaan Tuhan sampai hari ini. Oleh karenanya Bapa di sorga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan bahwa kami harus memiliki hati yang taat untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Apakah yang bisa kami berikan ya Tuhan selain kehidupan kami? Karena tidak ada hal yang berharga dalam kehidupan kami selain kehidupan kami sendiri. Oleh karena Tuhan, pakailah hidup kami masing-masing anak-anak-Mu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Berkati adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada saat ini. Apapun pergumulan yang sedang mereka ataupun keluarga mereka masing-masing hadapi, Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu, kuat kuasa-Mu yang mengangkat mereka, memberikan pertolongan sehingga memampukan mereka untuk hidup di dalam perkenanan Allah dengan memberikan persembahan yang sangat berkenan di hadapan Allah, yaitu hidup mereka kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah pesan firman-Mu ini tertanam dalam hidup kami, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Adik-adik, halo. Cassandra, halo. Halo Kak Ricci, halo adik-adik. Iya, kita punya aktivitas yang spesial nih Kak. Spesial nih ya. Iya, karena Bagus dong. tadi kita sudah dengerin firman Firman. Tuhan yang disampaikan oleh Kak Hardi Mm-mm. mengenai persembahanku. Dan Ya. kita mau sekarang mempersembahkan Persembahan bakat kita, Kak. Iya. Iya, mempersembahkan bakat kita, Talenta talenta kita. yang Tuhan kasih ya Kak. Oh, tentunya yang Tuhan Iya kasih dong. Jadi kita mau persembahkan buat buat Tuhan Tuhan. juga. Ya, jadi adik-adik kita mohon adik-adik untuk membuat video Mm-mm. Tentang. yang tentang Mhm. ada 4 kategori ya Kak. Ya. Nyanyi, Nyanyi, main alat musik, puisi, dan gambar. gambar. Kita terangin masing-masing ya Iya, Kak. oke. Oke. Nyanyi nih, yang pertama. Nyanyi. Boleh lagu ciptaan sendiri itu lebih bagus ya Kak? Ya, Boleh lagu yang ciptaan orang lain, boleh. ya. Dan Terus? temanya udah pasti tentang persembahan ya Kak. Tentang persembahan. Ya, temanya adalah tentang persembahan. Dari yang bersangkutan buat Tuhan apa gitu ya kan? Ya. kan? Mm-mm. Terus tadi kan syarat pertamanya Apa Kak? mengenai persembahan Kak. Mm. Nah, syarat yang kedua boleh beregu, boleh
Perorangan. Perorangan. Bergu artinya boleh melibatkan anggota keluarga nih. Ya, Kakak, adik, mama, papa, Ya. oma, opa. ya. Tapi anggota keluarga ya Keluarga adik-adik deh. ya. Jangan panggil tetangga ya. Ya, jangan panggil pemusik profesional ya. Ya jangan panggil Kak Yongki. Iya, jangan panggil Kak Yongki. Terus? Ya. Terus ya tadi boleh beregu, boleh solo. Mm-mm. Solo tuh maksudnya Sendiri. main sendiri, nyanyi sambil main Main gitar musik. sendiri. Nah, Ah. itu juga boleh. Boleh nyanyi Atau berdua. Yang kedua, Boleh berkelompok, boleh diiringi alat musik. Ya gitu deh ya, pokoknya. papanya main Makan drum, grup ya, oke. mamanya main apa gitu kan. Ya. Kamunya nyanyi, boleh. Ya. Oke, itu yang kategori pertama. Nah, Kategori kedua, puisi. alat musik, Kak. Alat musik. Alat Ya. musik. Alat musik berarti instrumen dong, Instrumen, tanpa lagu. tanpa vokal. Oke. Ya, itu juga boleh instrumen sendiri. Kamu main cello sendiri, atau main cello bareng saksofon, atau main yang lain. Sama keluarga. Yang penting sama keluarga. Ya. Oke, yang ketiga, puisi. Puisi harus ciptaan sendiri, Ya. bukan ciptaan keluarga. Oh, yang puisi ciptaan sendiri. Iya dong ya. Jadi bukan bait 1 papa, bait 2 mama gitu, bukan ya, Kak? Bagusnya sih sendiri ya, anak sekolah Sendiri. minggu aja ya. Oke, Biar sederhana apapun itu, yang penting kita mau ngasih buat Tuhan gitu loh Kak. betul banget. Ya kan? Ya. Terus yang keempat, gambar. Gambar buatan Gambar sendiri itu juga, buatan jangan sendiri buatan rame-rame, nggak usah. Ya, Sendiri jago sendiri adik-adik aja. mah. Ya kan? Jangan ambil juga dari internet. Jangan. Dari Jangan internet jiplak di ya. print, jangan ya. Jangan. Benar-benar kamu yang Jangan. itu. Ya. Pokoknya sekali lagi temanya adalah persembahanku ya, persembahan yang terbaik buat Tuhan. Buat Tuhan, ya. Ha-ha. Kita kasih waktu 1 bulan ya, Kak. 1 bulan ya. Oke. 1 bulan untuk Paling lama dikumpulkan, paling lama. Karena Dan susah ya Kak. Susah. Oke. Dan info detailnya dikirim kemana, formatnya apa, lihat di link description box yang ada. Ya. Ya, Tetap 5 5 pemenang. pemenang. Ya. Oke, ditunggu. Oke, ditunggu adik-adik. Adik-adik. Pasti adik-adik bisa. Bisa Ya kan? pasti. Oke. Oke. Baiklah. jumpa. Sampai jumpa adik-adik. Dah.